Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakima dengan NIM 08011182227052, Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program mencetak tinggi segitiga sesuai dengan karakter yang diinputkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video berikut. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah program segitiga. Sama seperti program-program pada umumnya, kita membutuhkan file header, yaitu include useframe, di mana file header ini berfungsi untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada pemrograman, misalnya perintah cout, perintah in, perintah ndl. Nah, selanjutnya using namespace std, di mana ini itu berfungsi untuk mendefinisikan semua fungsi-fungsi yang ada di pemrograman. Selanjutnya masuk ke main, itu berupa program utama, di mana main ini bisa menggunakan in main, yaitu berupa hitungan, atau for main berupa teks, dan bisa menggunakan main saja. Nah, untuk membuat sebuah program segitiga, kita membutuhkan inbuilt dan abjad itu dengan tipe data char, dan huruf itu dengan tipe data in. Nah, karena di sini kita ingin mencari batas huruf yang akan kita gunakan, maka kita harus memasukkan rumus huruf sama dengan inbuilt dikurang abjad plus 1. Nah, karena program ini merupakan for besaran, maka kita menggunakan dua for, di mana for yang pertama itu ini itu i sama dengan 1, i itu lebih kecil sama dengan huruf, dan incrementnya itu i++. Kemudian untuk for yang kedua itu ini itu j sama dengan 1, j itu lebih kecil sama dengan j, dan incrementnya itu j++. Nah, program ini akan bekerja jika for yang pertama ini benar, maka akan berlanjut ke for yang kedua. Nah, jika for yang kedua ini benar, maka akan dicetak abjad. Dan jika for ini salah, maka kita akan lanjut ke proses abjad plus plus. Nah, kemudian ke cout ndl. Nah, jika for ini nanti ditutup, maka kita akan keluar dari program. Untuk logika programnya itu seperti ini. Karena kita tadi sudah menginput E, maka bisa kita tulis inbuilt itu sama dengan E. Nah, selanjutnya dimasukkan. Jadi kita kan sudah tahu tuh abjad itu A, artinya abjad itu 1. Jadi kita sudah bisa membuat rumus huruf sama dengan inbuilt dikurang abjad ditambah 1. Nah, berarti kan E tadi bernilai 5 karena kita sudah memaksa untuk huruf itu harus bertipe data integer, maka E itu 5. Abjad itu kita tahu itu A, berarti 1 ditambah 1, hasilnya 5. Nah, karena kita sudah memasukkan rumus huruf ini, maka kita sudah bisa lanjut ke statement, yaitu for i itu 5. Nah, setelah ini kita masuk ke for yang pertama itu. Jika i sama dengan 1, maka apakah benar i itu lebih kecil sama dengan 5? Nah, karena benar, kan i tadi bernilai 1, berarti 1 lebih kecil sama dengan 5 itu benar. Nah, karena dia benar, maka kita lanjut ke
for i yang kedua, yaitu jika. Kita lanjut ke statement yang kedua, J sama dengan 1. Apakah benar J itu lebih kecil sama dengan I, di mana nilai I tadi berarti 1 lebih kecil sama dengan nilai I tadi adalah 1. Nah, karena pernyataan itu benar, maka kita akan mencetak abjad. Ini kita bisa mencetak abjad, berarti kita bisa mencetak A. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke J++. J++ itu berarti sama dengan J ditambah 1. Nilai J tadi itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita cek tuh apakah benar. Karena J++ berarti kita masuk ke ini. Apakah benar 2 lebih kecil sama dengan 1? Nah, karena salah, maka kita keluar dari program for. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu cetak abjad plus. Nah, karena kita tahu abjad tadi A, berarti A ditambah 1, maka kita akan mencetak B. Nah, setelah ini kita lanjut lagi dengan I++, di mana I-nya sama dengan 2. Kita cek lagi, apakah benar 2 lebih kecil sama dengan 5? Nah, karena benar, maka kita lanjut ke yang J, di mana J tadi bernilai J1. Apakah benar J sama dengan 1? Apakah benar 1 itu lebih kecil sama dengan 2? Nah, karena benar, maka cetak abjad. Nah, karena tadi itu cetak abjad B, berarti cetak abjad B. Selanjutnya, kita masuk ke J++. Nah, setelah J++ itu, berarti kan J ditambah 1. Nilai J tadi adalah 1. Berarti nilai J yang sekarang itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan 2? Benar. Nah, karena benar, maka dia cetak abjad. Selanjutnya, kita cek lagi ke J++. Nah, sekarang itu J itu 2. Apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan J++ berarti 2 tambah 1 itu 3. Apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan 2? Karena nilai I-nya itu 2. Nah, karena salah, maka kita lanjut ke proses keluar dari for I dan lanjut ke abjad plus. Karena tadi itu B, berarti abjad ditambah 1 berarti cetak abjad C. Masuk ke I++. Nah, sekarang I-nya itu 2, berarti I-nya itu 3. Apakah benar 3 itu lebih kecil sama dengan 5?
karena benar. Kita lanjut ke for yang kedua, yaitu J. J sama dengan 2. Apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan 3? Karena benar, maka cetak abjad C. Selanjutnya, karena benar, kita masuk lagi. C sama dengan 3. Kita masuk ke J++, yaitu 2 ditambah 1, J sama dengan 3. Terus dicek, apakah benar 3 itu lebih kecil sama dengan 3? Karena benar, maka cetak abjad C. Maaf, ini tadi salah. Benar. Selanjutnya, kita cek lagi. J++ kan, karena benar, maka kembali ke incrementnya lagi. J, sekarang J 3 tambah 1, sama dengan 4. Kita cek lagi, apakah benar 4 itu lebih kecil sama dengan 3? Nah, karena salah, maka kita mengakhiri program for-nya, lanjut ke proses yang in, yaitu abjad plus. Nah, karena tadi C, berarti abjad ditambah 1 itu kita jadi cetak abjad D. Lanjut lagi ke I++-nya. Selanjutnya itu I-nya itu sama dengan 4. Apakah benar 4 itu lebih kecil sama dengan 5? Nah, karena benar, maka kita lanjut ke yang kedua. J sama dengan 1. Apakah benar 1 itu lebih kecil sama dengan 4? Karena benar, maka cetak abjad D. Selanjutnya, kita cek lagi. J++. J-nya sama dengan 2. Apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan 4? Nah, karena benar, maka cetak abjad D. Selanjutnya, J++ lagi. J sama dengan 3. Apakah benar 3 itu lebih kecil sama dengan 4? Karena benar, maka cetak abjad D. Selanjutnya, kita masuk lagi nih ke J++-nya. Karena masih benar kan? Jadi kita masih di dalam perintah J++. Statement J++. Kita lanjut lagi. J++ kalian J sama dengan 4. Kita cek
apakah benar 4 itu lebih kecil sama dengan 4? Nah, karena benar, maka cetak abjad D. Kita cek lagi nih, J++ nya. J sama dengan 5. Kita cek apakah benar 5 itu lebih kecil sama dengan 4. Karena salah, maka kita keluar dari for-nya, kita lanjut ke abjad plus. Nah, karena abjad plus berarti kita ada D ditambah 1 abjad E. Kita masuk lagi ke I++ nya. Berarti nilai I yang sekarang itu adalah I sama dengan 5. Nah, kita cek apakah benar 5 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka kita lanjut ke statement yang J. J sama dengan 1. Kita cek apakah benar 1 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka cetak abjad E. Kita lanjut lagi ke J++. J sama dengan 2. Kita cek apakah benar 2 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka cetak abjad E. Kita lanjut lagi ke J++ nya, yaitu J sama dengan 3. Kita cek apakah benar 3 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka cetak abjad E. Lanjut lagi J++ nya. J sama dengan 4. Kita cek apakah benar 4 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka cetak abjad E. Kita lanjut ke J++ lagi. Berarti sekarang J-nya sama dengan 5. Kita cek apakah benar 5 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena benar, maka kita cetak abjad E. Kita masuk lagi ke J++. J sama dengan 5. Nah, kita cek J sama dengan 6. Nah, kita cek apakah benar 6 itu lebih kecil sama dengan 5. Karena salah, maka kita keluar dari statement for, kita masuk ke abjad plus. Jadi yang sekarang Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pseudocode dan flowchart program segitiga dengan mencetak tinggi segitiga sesuai dengan karakter yang diinputkan. Adapun untuk memulai sebuah pseudocode-nya itu diawali dengan begin, selanjutnya memasukkan variabel yang akan diinputkan dan tipe datanya. Di mana di sini kita menggunakan inbuilt dan abjad itu dengan tipe data char dan huruf itu dengan tipe data integer. Nah, di sini kita deklarasikan abjad itu sebagai A. Nah, karena nanti abjad itu merupakan integer, jadi nanti abjad itu dimulai dari 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke read inbuilt-nya. Nah, untuk menghasilkan batas dari for I ini, kita harus memasukkan rumus hurufnya, yaitu inbuilt dikurang abjad ditambah 1, di mana pada program kali ini kita menggunakan for besaran, yaitu for di dalam for, yang artinya for yang pertama itu I sama dengan 1 tuh huruf, kemudian begin, for yang kedua itu for I sama dengan 1 tuh I. Selanjutnya, apabila for yang pertama ini benar,
maka akan dilanjutkan ke proses for yang kedua. Dan apabila for yang kedua itu benar, maka akan dicetak abjad. Nah, setelah itu kembali ke proses ini, kembali ke incrementnya, di mana incrementnya itu J sama dengan J plus 1. Nah, apabila for ini salah, maka proses for ini akan berakhir dan lanjut ke proses berikutnya, yaitu abjad plus plus. Setelah itu masuk ke incrementnya I sama dengan I plus 1, baru diselesaikan for yang pertama. Nah, selanjutnya apabila programnya sampai di sini itu sudah selesai, maka semua program akan terhenti ke end dan akan kembali ke program dan akan kembali ke proses dari awal. Berikut procedure code-nya, startnya, terus masuk ke inputnya yaitu input inbuild, masuk ke prosesnya yaitu rumus huruf tadi, huruf sama dengan inbuild dikurang abjad plus 1. Selanjutnya kita masuk ke decision, di mana decision ini bisa digunakan untuk perulangan ataupun for. Nah, yang pertama masuk ke decision, I sama dengan 1 atau huruf. Apabila pernyataan for I ini benar, maka lanjut ke for I yang kedua, J sama dengan 1 atau I. Dan jika for I ini salah, maka akan ke N. Jadi programnya itu akan berakhir. Nah, lanjut dari sini. Ketika kita sudah melanjutkan ke for yang kedua, jika programnya itu benar, maka akan dicetak abjad dan akan masuk ke increment J++-nya. Nah, setelah increment J++ selesai, di sini itu ada perulangan dari J++ itu kembali lagi ke J sama dengan 1 to I. Jadi, proses di sini ini terus berulang. Dan apabila J sama dengan itu, I-nya itu salah, maka akan berlanjut ke proses abjad plus plus, kemudian berlanjut ke proses increment I, di mana jika proses ini sudah selesai, maka akan kembali ke I yang ke for yang pertama. Nah, maksudnya tuh di sini. Jika for yang kedua ini salah, maka kita lanjut ke proses abjad, dan proses abjad itu berlanjut ke increment I. Nah, increment I ini balik lagi ke for yang pertama. Nah, jadi nanti dari for yang pertama itu apabila salah, maka lanjut ke for yang kedua. Apabila dia benar, maka lanjut ke for yang kedua. Dan apabila dia salah, maka end. Dan program ini akan terus berulang-ulang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.